Maula salatun wa taslimun wa ridwanun istajib ilahi munajati ilahi bijahil anbiya wal malaika wa bil awliya ijud lana bil ijabati Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa al-khatimi lima sabaqa an-nasiril haqqa bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil hilmi wa sahil lana abwaaba fadlika wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa nabiyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah pada hari Selasa di malam Rebu tanggal 21 Muharram 1445 Hijriah bertepatan dengan tanggal 8 Agustus 2023 Masehi. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga memelihara iman Islam kita sampai wafat dalam keadaan husnul khatimah, panjang umur dalam sehat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan segala hajat-hajat kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wan naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hassa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wad du'a ilal huda wad dilalata alal khair ibtigaa wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi asyani wa daraji. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi asyani wa daraji. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi asyani wa daraji. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Baik, kita lanjutkan kitab fikih kita, pelajaran kita yaitu rukun-rukun sholat. Yang pertama yaitu di masalah niat. Sudah dijelaskan. Andai kata mau lebih tahunya lagi bisa diulang lagi episode yang ke-9. Sekarang episode yang ke-10 kita akan terangkan yaitu rukun yang kedua takbiratul ihram dan rukun yang ketiga yaitu al-qiyam, yaitu berdiri. Jadi niat setelah dijelaskan, yang penting niat itu adalah usolli fardhol maghrib, yaitu gosot ta'arud ta'yin. Gosotnya yaitu usolli, gosot ada tujuan yaitu sholat usolli. Fardinya ta'arudnya fardiyah, fardu ya, karena ini jadi maf'ul usolli fardho. Ta'yin yang dijelaskan sholatnya apa, subuh, maghrib, isya, zuhur ya, atau
jangan zuhur ya, zuhur atau asri. Jadi usolli fardhol asri, usolli fardhol maghribi, usolli fardhol isya, usolli fardhol subhi, usolli fardhol zuhri. Adapun yang lain-lain tambahan itu sifatnya sunnah. Yang penting itu yang wajib. Ya, kalian mungkin udah tahu cara-cara doa. Usolli ba'diyatal maghrib, usolli qabliyatal maghrib, usolli sunnatas subhi atau sunnatal fajri. Nah, itu yang wajib, sudah dijelaskan. Adapun tambahan kalau kita jadi imam, imaman. Kalau jadi makmum, makmuman. Anda kata terlewat kita udah selesai takbir, Allahu Akbar, maka masih boleh kita mengucap makmuman. Jadi jangan dibatalin atau imaman. Nah, itu kalau kita nggak sebut, maka kita nggak dapat pahala jamaah. Kalau makmuman nggak sah karena dia bermakmum. Tapi kalau imam, dia nggak dapat sholat berjamaah. Ya, tapi usahakan jangan ditinggal. Adapun adaan ya, kemudian menghadap kiblat, mustaqbilal kiblati, adaan lillahi taala itu sunnah. Kalau kalian bisa semuanya secara lengkap, bagus ya. Cuma ada susah nanti di takbiratul ihram di sini disebutkan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sekarang niat yang kedua yaitu takbiratul ihram. Yang kedua yaitu takbir. Bukan sekadar takbir tapi takbiratul ya. Takbiratul ihram. Kalau takbir kita tahu sendiri ya, yaitu gaul Allahu Akbar. Takbiratul ihram. Gaulu Allahu Akbar, yaitu Allahu Akbar. Tadi bakal dijelasin ya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Wasumiyat bidzalika li annaha tuharrimu ma kana halalan qablaha kal akli wal kalam wa ghairi dzalik. Dinamakan Allahu Akbar takbiratul ihram, dinamakan takbiratul ihram karena haram apa-apa yang halal sebelumnya, seperti kal akli makan, wal kalam ngobrol atau ngomong, berkata-kata. Itu sebelum kita takbiratul ihram halal. Kita ngobrol, kita makan, minum, tidur. Tapi ketika sudah masuk takbir Allahu Akbar, itu takbir Allah Akbar. Dari kata kabbaro yukabbiru takbiron, mengucap kalimat Allahu Akbar. Ihram, maka di situ apa-apa yang halal menjadi haram. Apalagi yang haram, yang halal aja jadi haram. Jadi disitulah kita mengucap takbiratul ihram, disitulah kita nggak boleh lagi makan, minum, ngobrol atau berkata-kata yang di luar daripada tuntunan dalam sholat. Baik, takbiratul ihram ini ada syarat-syaratnya, harus dipenuhi. Ya, boleh dicatat. Pertama apa? An yusmi'a nafsahu hurufaha. Harus didengar huruf-hurufnya, nafsahu, diri sendiri yang dengerin. Ya, nggak usah teman sampingnya tahu, nggak usah. Ya, kalau kedengaran nggak jadi masalah, cuma kita seusahakan kalau jadi makmum jangan kencang-kencang. Cukup asal mulut kita ke kuping kan deket banget, di tetanggaan. Kecuali ganggu ya. Tidak lagi, ini kita bicara yang normal atau kupingnya budak. Dia mau usahakan dengar, akhir satu masjid. Padahal dia makmum, cukup pakai perasaan aja. Misalnya begini. Allahu Akbar. Tuh Anda dengar, inti nggak jadi dengar sih nggak jadi masalah. Kecuali imam. Kalau imam nanti agak dibesarkan, tapi tujuannya bukan memberitahu orang. Terkeluar dari koridor sholat. Ya, niatnya kencang karena mengagungkan Allah, zikir. Ya, jangan nanti ngasih tahu orang. Misalnya lagi sholat nih, ya nanti ada permasalahannya. Assalamualaikum, ada yang ngundang. Assalamualaikum, yang ngundang 2 orang lagi. Ya. Yang undang dua orang, jadi ada teman ngobrol,
Ya, kita sembahyang dekat pintu lagi. Namanya pintu ditutup, ya. Temennya ngomong, lu udah salam, udah 3 kali, ya udah deh balik. Nggak ada kali di rumah, ya udah deh kita nggak undang dia dah. Dalam hati kita nih, ya hilang dah undangan deh. Kita kencengin, Allahu Akbar, sami Allah, biarkan dan sholat. Nah, itu kita batal loh. Ya nanti ada permasalahan. Kecuali kalau kita niatkan takbir kita itu adalah niat zikir kepada Allah. Ya sama memberitahu imam kalau salah, jangan subhanallah, niat kasih tahu nggak boleh. Ya, tapi kalau kita niat mengencangkan suara untuk bertasbih kepada Allah, untuk zikir kepada Allah, ya kencang nih, memang pasti kencang akan didengar, nggak jadi masalah. Yang penting itu dari niat. Sama seperti kita Quran di dalam tas. Kalau niatnya bawa Quran kan nggak boleh. Yang sudah dibahas ya, nanti lihat yang lalu-lalu. Tapi kalau kita niatnya bawa tas, boleh. Ya, gitu. Nah, jadi didengar huruf-hurufnya sama diri sendiri. Kedua, antakuna halatal qiyam fil fardhi. Dan adalah keadaannya dia berdiri dalam sholat yang ya di dalam sholat fardu. Karena sholat sunnah boleh dia duduk, nanti di dalam permasalahan berdiri. Jadi keadaannya dia lagi berdiri dari takbiratul ihram. Kan bisa aja dia lagi duduk, belum sempurna diri, udah main Allahu Akbar aja buru-buru kayak kita. Tinggalan makmum masih lari, Allahu Akbar, begini nggak boleh. Keadaannya sempurna dia berdiri. Yang ketiga, antakuna bil arabiyah, adalah harus dengan bahasa Arab. Takbirnya itu dengan bahasa Arab. Kemudian yang keempat, at-tartibu fiha, yaitu tartib, ya tidak dijadikan acak. Ya, Akbar Allahu, ya, tapi tertib. Kemudian an-nutku bilafdzil jalalah, ucapannya dengan lafaz jalalah. Lafaz jalalah kita sama tahu kan? Allah, Allahu Akbar, jangan yang lain. Harus lafaz jalalah. Kemudian an-nutku bilafdzi akbar, dan ucapan juga yang keenam dengan lafaz akbar, yang maha besar. Kan bisa ganti-ganti orang. Ya, ganti aja yang lain, enggak mau Allah Akbar. Gedek gitu, dengar orang takbir mulu digedek. Kan jadi plesetan sekarang, diganti sama dia lain. Oh, ntar Islam macam-macam loh. Ya, hati-hati, Islam macam-macam. Sekarang aja mempermasalahkan hadis, enggak ada hadis. Masa hadis baru dikumpulkan 200 tahun. Ya, 200 tahun setelah Nabi wafat tuh. Dipermasalahkan tuh, dia nggak kenal ilmu sanad sih. Ya, ilmu sanad tuh ada namanya sanad. Kalau itu logikanya 200 tahun wafat Nabi baru dikumpulkan, ya logikanya bisa kita balik. Gue nggak lebih percaya lu bukan manusia lu. Gue manusia, nggak percaya gue. Sebab Nabi Adam manusia pertama udah terputus ribuan tahun dari lu. Tapi kan gue bernasab, nggak ada. Ya, lu bukan manusia, lu monyet, gitu-gituin. Gue manusia. Dan Nabi Adam pertama udah ribuan tahun. Kalau gitu-gitu gimana? Ya, nah bukan bernasab. Nah begitu juga yang namanya ilmu hadis juga bersanad. Itu kalau diputus sanadnya udah dengan logika 200 tahun terputus, ya maka kita bisa logikan juga Nabi Adam udah wafat, bisa terputus juga manusia. Tapi kan ada sanad-sanad. Ya, ntar macam-macam. Ya, waktu dulu kan udah pernah ada yang mengganti kalimat takbir dengan bahasa Indonesia. An-nutku bilafzil jalalah, an-nutku bilafzil akbar. Yang ketujuh, adamu madda hamzatil jalalah. Tidak boleh ya meniadakan madda, memanjangkan hamzil jalalah, hamzatil jalalah. Hamzah jalalah ini nih. Ini hamzah, ya. Ini kan pakai ane gitu. Ya. Tuh, hamzah. Ya, kalau ini alif, nggak ada bacaannya dia. Karena ada hamzah atas, hamzah jadi i, kan begitu ya, jadi u. Nah kalau alif doang nggak ada. Nah hamzah ini, jadi jangan dibilang alif, hamzahnya nggak boleh dipanjangin, sebab banyak orang nggak sengaja ya, tanpa sadar sang imam nah hati-hati tuh, dengerin tuh imam mesti langsung kan Allah. Nah ini panjang baru Allahu Akbar. Tapi kalau dia dua ketuk aja kalau belajar tajwid ya, itu dua ketuk tuh.
Kalau kita Bismillahirrahmanirrahim, itu kan lah udah panjang. Bismillahirrahmanirrahim, walaupun pendek nih secara murotal. Kalau yang pakai Qiraatul Quran nanti nggak bisa dah, emang ini bukan ahlinya. Tapi kalau contohnya begini, Bismillahirrahmanirrahim, boleh. Tapi kan yang murotalnya kan, kalau kita baca begitu orang kabur. Ya, yang umum aja Bismillahirrahmanirrahim. Kelihatan tuh Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau pendek Bismillahirrahmanirrahim, salah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Tapi kalau dia A-nya dipanjangin kelihatan tuh Allah. Nah, hati-hati tuh. Allah panjang. Allah langsung. Banyak orang tanpa sadar. Allah. Allah. Nah, ya, suka mungkin keenakan atau dia nggak sadar. Nah, itu ya nggak sah. Ya, A-nya harus pendek hamzahnya. Hamzah jalalahnya harus pendek. Kemudian adamu madda ba'i akbar, ya, meniadakan memanjangkan ba akbar. Allahu akbar, beda gak? Allahu akbar, Allahu akbar, panjang itu, ya. Allahu akbar, amin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, ya Allahu akbar. Nah, panjang. Azan juga sama, jangan Allahu akbar, Allahu akbar. Hancur dah. Makanya kalau yang ngerti nggak mau jawab azan gitu, kenapa? Azannya salah, ya jangan diwajib nggak dijawab. Orang salam salah, jangan nggak wajib dijawab, jangan dijawab. Orang salah, ya salah dijawab, lu salah, jadi gitu, ya. Nah, itu perlu diperhatikan, ya. Kemudian yang ke-8, yang 8 udah ya, adamu maddi ba'i akbar. Kemudian yang ke-9, adamu tasdidil ba, meniadakan di tasdid ba-nya. Karena kalau saking kepasihannya Allahu akbar, akbar, ba-nya ditasdid, ya. Nggak boleh ditasdid ba-nya. Kadang-kadang yang nggak ditasdid, yang harus ditasdid nggak ditasdid, yang nggak boleh ditasdid dibalik-balik. Kemudian al muwalah bainahuma, yang 10 muwalah itu berlangsung, berjalan terus, nggak boleh Allahu akbar, ya, Allahu akbar, muwalah harus berkesinambungan gitu tuh, al muwalah. Ya, artinya terus menerus gitu, bukan terus menerus Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, bukan itu maksudnya, berlangsung terus tanpa ada jeda atau henti. Kemudian ke-11, adamu madda alif jalalah, tiada memanjangkan alif jalalah ziyadah ala sab'il alaf, tuh nggak boleh ya, memanjangkan alif jalalah nih, Allah ini kan panjang, nggak boleh ditambahkan melebihi ziyadah ala sab'i alfat, ala alafat, yaitu 7 alif. 7 alif berapa? Nah, 7 alif 7 ketukan ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lebih dari 7 nggak sah. Allah, hitung aja deh. Itu jadi makmum hitungannya lama banget nih sering. Lebih dari 7 jangan ikutin udah. Ya, imam kalau belajar, ya alhamdulillah. Kalau nggak belajar kan susah. Ini kan orang sekarang belajar fikih nggak mau. Ya, sepi orang ngojol fikih. Segini udah termasuk banyak. Ya, termasuk banyak. Ya, di atas 10, di atas 15 termasuk banyak. Bisa 3 orang aja udah syukur orang belajar fikih. Tapi kalau yang hasad, dengki, fitnah, gibah, rame. Ya. Atau zikir-zikir doang, bagus zikir, tapi pulang udah, kalian nggak dapat ilmu apa-apa. Padahal zikir, baca maulid bisa di rumah masing-masing. Jangan tinggal baca maulid tiap minggu, malam Jumat, berdua sama istri. Jadi nggak? Jadi, tapi kalau baca fikih, nggak bisa, mesti ada guru. Ya, ulama-ulama sekelas Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi Simtud Duror, itu faqih, ahli fikih mereka, ahli tasawuf, bersih hati mereka, tohirnya, zahirnya bersih, batinnya bersih. Ya. Itu mereka. Nah sekarang mereka mau cari langsung hakikat, langsung thariqah, tapi nggak belajar syariat ini benerin. Nah kemudian setelah Allahu Akbar, ya, meniadakan panjang Allah lebih dari 7
7 alif ya. Kemudian alla yazida waw bainahuma, tidak menambahkan waw di antara keduanya. Ada waw di sini. Kamu bisa bisa. Coba pelan-pelan. Kan mestinya Allahu Akbar, tapi ada waw di sini. Allahu Akbar. Nah, Allahu Akbar. Tuh, coba dipelanin deh. Pelanin secara pelan. Ya. Nah, itu nggak boleh. Allahu Akbar. Jangan Allahu Akbar. Ya. Ada waw. Nggak boleh ada waw. Orang nggak ada waw ditambahin. Allah, dan yang paling besar ke-13 an la yazida waw mablal jalalah. Yang ke-13 tidak boleh menambahkan waw sebelum harful jalalah. Ya, misal gitu, wallahu akbar, nggak boleh ada waw di depannya. Kemudian yang ke-14, mura'atu hurufiha, memperhatikan huruf-hurufnya. Alla yubdila harfan biharfin akhar. Ya, artinya memperhatikan jangan sampai ya untuk tidak mengganti huruf dengan huruf yang lainnya. Ya, karena bisa terjadi nih huruf-huruf yang ada terganti. Jadi diperhatikan. Kemudian yang ke-15 an yadkhulal waqtu fi mu'aggad, dan memperhatikan masuknya waktu. Jadi ketika bertakbir itu udah masuk waktu. Jangan dia takbir baru masuk waktu. Masuk waktu dulu, ya. Kemudian an yaktarin biniyah. Nah, yang ke-16 yaktarin biniyah, berbarengan dengan niat. Jadi kalau Allahu Akbar tuh berbarengan dengan niat. Jadi niatnya bukan di awal. Ya, niatnya itu takbir itu niatnya itu berbarengan dengan takbir. Ya, jadi ketika masuk ketika udah masuk maksudnya dari huruf hamzah Allah, nah niat adanya di sini. Ya, ini Allahu Akbarnya. Nah, ini nih niat di sini. Tuh, niat letaknya di situ. Jangan niat dulu baru Allahu Akbar. Hati kita niat, usolli kita baru Allahu Akbar. Jangan, ketika hati yang niat, usolli fardhu maghrib. Udah masuk khusyuk gak di situ? Masuk sudah. Jadi kalau mau khusyuk jangan jauh-jauh ketika kata takbir Allah, udah pasti kita nggak pikiran kemana-mana, sebab otak sama hati kita ngucap usolli fardhu maghrib. Lisan Allah Akbar. Insya Allah dari awal khusyuk nanti kesononya pelan-pelan akan khusyuk. Jadi kalau mau nyari khusyuk gampang, belajar ilmu sholat yang benar. Nggak usah pakai cara begini, enggak benar. Dan yang perhatikan lagi wudhunya, ketika wudhu yang benar dengan adab-adabnya, dengan tata cara yang sudah diajarkan sebelumnya, dan dikhusyukkan di sana. Jangan ngobrol, jangan apa, benar-benar dia lagi wudhu sedang ibadah kepada Allah. Tata caranya benar, itu salah satu ya tanda nantinya ketika sholat dia akan khusyuk. Termasuk Habib Umar bin Hafiz juga pernah menjelaskan demikian. Ya, jadi kalau wudhunya khusyuk, insya Allah sholat akan masuk khusyuk. Ya, karena kalau wudhunya aja udah nggak benar, nggak khusyuk, ya kemungkinan besar ketika sholat udah berantakan dah. Kemudian yang ke-15, yang ke-16, an yaktarina biniyah, yaitu berbarengan dengan niat. Yang ke-17, takhiru takbiratul makmum an takbiratil imam. Ini kita sama-sama tahu, mentakhirkan takbiratul makmum dari takbiratul imam. Jangan bareng. Ini kadang-kadang imam belum selesai takbir, dia udah takbir juga. Imam baru Allah, cepet-cepetan. Emang perlombaan. Jangan kelarin dulu Allahu Akbar. Nah, ini baru. Jangan dia baru Allah kita mau jangan selesaikan dulu, biarin. Ya, walaupun ini takhirkan dulu tuh takbiratul makmum dari takbiratul imam, diakhirkan dulu. Ya, jadi imam selesai baru takbir sang makmum. Ya, ingat takbirnya kalau makmum apalagi dekat imam jangan kencang-kencang. Imam kadang-kadang jadi apa namanya? Pernah kan jadi imam pas lagi mau baca totol belakang Allahu Akbar gitu lagi baca kaget. Anda berdua sama guru Anda sering sembahyang, padahal kalau berdua kan tuh di sampingan begini nih, ya. Itu setelah sembahyang Anda ditegur, besok-besok takbir jangan kenceng-kenceng. Kedengaran.
Kalau bisa tuh kita takbir walaupun dekat imam, jangan sampai kedengeran, cukup sama diri kita. Karena mengganggu sang imam juga mengganggu samping-samping kita. Ya, jadi asal kedengeran kita. Diem juga jangan. Banyak orang anda lihat sholat tuh diem, ya. Mulutnya nggak ada yang ngucap. Cuma ini husnuzon aja, mungkin mulutnya nggak bisa ngomong, jadi nggak bisa ini, itu husnuzonnya. Tapi kalau ente bisa ngomong, harus ngomong. Fatihah itu kan rukun qauli. Rukun qauli harus ada bacaan bismillah, asyhadu alla Allahu akbar, harus. Tapi keucap cukup sama diri sendiri, ya. Itu kecuali ente jadi imam atau ente orang nih sholat sendiri ketika maghrib dan isya, baru al-fatihahnya agak kencang, ya. Nanti itu ada permasalahannya nanti, ya, ada ilmunya. Nah, kemudian yang ke-18, an yakuna mustaqbilal kiblah, yaitu menghadap kiblat. Jangan belum menghadap kiblat udah takbir, kan bisa jadi, ya. Jadi harus menghadap kiblat. Jadi benar-benar sempurna takbir. An la yaksida bit takbir ghairu sholat, tuh. Tidak menuju, tidak bermaksud dengan takbir selain sholat. Jadi ketika takbir benar-benar kita sedang apa? Sholat. Jangan yang lain. Kan bisa jadi takbir, ya. Takbirnya bukan sholat, takbir aja dia, tapi nggak ada tujuan sholat. Ya. Jadi jangan bermaksud takbir selain sholat, jangan. Ya, takbirnya adalah kita mau sholat tujuannya. Kemudian jangan memotong. An yakto hamzah akbar, fayantuku bil hamzah. Ya, jangan di Allahu Akbar misalnya gitu, ya. Nah, jadi biar sempurna sudah yang diterangkan. Baik, sekarang masalah di dalam takbir. Ya juzu ta'rifu takbir. Nah, itu kan yang udah, ya. Ini ada permasalahan nih. Ya. Misalnya orang mentakrif takbirnya nih Allahu Akbarnya nih, ya, ditakrif di makrifah, ditambahin alif lam. Makrifah itu alif lam, ya. Kalau nggak ada makrifah, nakirah, nggak ada alif lam. Misalnya Allahul Akbar, ya, Allahul Akbar. Walakinnahu bihilafil afdol, akan tetapi itu boleh, tapi hilaful afdol, menyalahi yang afdol. Afdolnya ini udah, ini permasalahan aja. Kalau misalnya ada imam yang terdengar Allahul Akbar, wah ada alifnya, boleh masih, ya, cuma bilangin sama imam, Pak Imam, nggak apa-apa, cuma sedikit pahalanya sebab menyalahi yang afdol. Kan kita mau ibadah nyari yang paling apa? Yang paling afdol, ya, sekalipun boleh. Tapi ini permasalahan yang kita harus ngerti, jangan sampai gampang nyalain orang juga. Tapi kasih tahu, karena bagaimana juga ibadah kita nyari yang afdol, jangan tinggalin sunnahnya gitu. Ya juzul ityanu bisifatin au bisifatain, boleh, arti boleh berarti nggak batal, tapi menyalahi yang afdol tetap, ya. Ini udah yang afdol, udah. Ini lagi ada permasalahan, ya. Boleh mendatangkan satu sifat atau dua sifat Allah, min sifatillah, dari sifat-sifat Allah. Fayagul, dia berkata Allahur Rahman Akbar, Allahur Rahmanur Rahim Akbar. Boleh satu sifat tadi, Allahur Rahman Akbar, Allahur Rahmanur Rahim Akbar. Ini kan kalau ini kan Bismillahirrahmanirrahim, karena ada ba di depan. Ini ngikut semuanya kalau belajar nahu. Nah, ini kan nggak ada ba di sini. Allahur Rahmanu Rahimu Akbar. Boleh. Mau satu aja Allahur Rahmanu Akbar. Cuma menyalahi yang afdol. Lagi nanti orang bingung. Ini aliran mana nih gitu. Ya, udah yang biasa aja, dan ini yang paling afdol, dimudahkan kok. Jangan nyari-nyari yang ruwet, ya. Walakinnahu hilaful afdol, tuh tadi menyalahi yang afdol. Ya. Nah, sekarang ada lagi nih, yajibu, wajib alal ajiz minat takbir bil arabiyah ta'allum. Wajib atas yang lemah dari takbir bil arabiyah dengan bahasa Arab, at-ta'allum, ya, untuk belajar. Wajib tuh, walaupun dia lemah di dalam mengucapkan Allahu Akbar,
Wajib. Misalnya seperti mu'alaf, ya, baru masuk Islam. Kalau orang Islam sih udah 30 tahun ngomong Allahu Akbar, lemah banget, ya bingung kita. Wah, 30 tahun nggak pernah ngucap Allahu Akbar. Bisa nggak kalau misalnya mu'alaf? Bisa. Tapi ya mudah-mudahan sih orang-orang di luar Islam aja ngomong Allahu Akbar aja bisa ya. Alhamdulillah aja udah pinter-pinter. Ya mudah-mudahan. Andai kata lemah, ya. Fa'ilam yastati, kalau memang nggak bisa juga, wa khaufa khurujal waqt, dan waktunya khawatir akan keluar waktu, misalnya ada mu'alaf baru masuk Islam syahadat, udah wajib tuh. Dia belum Islam nggak wajib, tapi ketika dia udah syahadat, udah Islam, maka wajib sholat. Lah Pak Ustadz, gimana saya sholat? Saya masuk Islam, nah ini bentar lagi, sejam lagi sholat, nah gimana caranya? Udah sholat aja. Sholat ikutin aja jadi makmum. Kalau nggak jadi makmum, jadi imam sendiri, misalnya sembahyang, udah dia belum bisa apa-apa, udah sekedar dia diri bacaan Fatihah berapa menit? 1 menit, ya udah diri 1 menit. Kemudian ditakbir, Allahu Akbar. Nah kalau dilemah juga ngucap Allahu Akbar nggak bisa juga, takut waktunya keluar, tarjamah bil lugatihi. Maka terjemahkan dengan bahasanya masing-masing yang orang tersebut. Kalau dia bahasa Indonesia dengan bahasa Indonesia, kalau dia orang Inggris bahasa Inggris. Tuh ingat tuh, ada sebab dia lemah dan sudah belajar gak mampu juga, dan waktunya sudah mepet waktunya. Tapi subhanallah, ini hanya permasalahan. Tapi insya Allah dalam 1 menit 2 menit juga orang syahadat, Pak bisa Allahu Akbar gak? Bisa Allahu Akbar. Zikir yang lain Allah. Sholat, saya belum bisa, tapi mu'alaf Masya Allah, Allah kasih otaknya cepet nangkepnya, nggak kayak kita. Biar katanya masuk Islam umur 40, masuk umur Islam 50, langsung belajar sholat bisa. Ya, Allah kasih kecerdasan. Kadang dia udah belajar dulu tuh, tahu ilmu sholat. Paham ya? Andai kata dia belum bisa, yaudah baca zikir apa yang kamu bisa? Allah bisa, Allah udah. Allahu Akbar. Udah diucap Allah aja udah. Allah. Selama bacaan Fatihah. Kemudian Allahu Akbar. Allah. Sami Allah belum bisa, udah kan tuh sunnah. Udah begitu aja, yang penting cara sholat, insya Allah sih dia lihat juga udah biasa ngeliat orang sholat, begitu aja. Jangan nanti aja Pak 2 tahun lagi belajar dulu baru sholat, jangan. Anda bertanggung jawab dininggalin sholat, karena udah jadi muslim. Setiap muslim mukallaf wajib hukum jadi sholat. Nah caranya ya, makanya bawa dia ke ustadz biar tahu. Jangan kita paksain juga, mesti bisa Pak, kok nggak bisa, nggak sah Pak. Ya, mesti belajar seminggu ini saya. Yaudah ntar seminggu lagi sholat. Wah, nggak boleh. Ya. Nah. Kemudian masalah lagi dalam takbir, gornun niat bitakbir tuh. Gornun niat, berbarengan niat dengan takbir yang sudah tadi. Ya. Yajibu gornun niat bitakbir istidoruha tafsilan fi jami'it takbir alal mu'tamad. Yang mu'tamadnya nih, wajib niat ini berbarengan dengan takbir dan menghadirkan secara terperinci di dalam sholat. Usolli fardhol maghrib itu terperinci tuh. Ya, makmuman atau imaman. Kalau sendiri usolli fardhos subhi. Itu cukupnya segitu aja. Lillahi ta'ala apa udah dibahas itu sunnah. Itu al-mu'tamadnya itu yang secara tafsilan. Tafsilan itu terperinci. Tahu ya bahasa terperinci ya? Harus benar-benar usolli fardhol maghrib. Tapi subhanallah itu namanya istihdori hakiki. Ya. Nah, adapun ulama kita nih yang kebelakangan waqtarul mutaakhirun ya memilih apa? Ka Imamil Haramain, Imam Ghazali, Imam Nawawi, ada wujubi dzalika limasyaqqati syadidah. Meniadakan secara terperinci. Kenapa? Limasyaqqati syadidah, sangat sulit. Kalau diperincikan tuh, perinci paham ya? Dirincikan usolli fardhu maghrib itu sulit. Nah, makanya cukup dulu biktifai bistidori niya ijmalan fi juz'i minat takbir. Secara ijmal aja. Sebab kalau yang bagusnya tuh, yang muktamadnya ketika Allah masuk langsung usolli fardhul maghrib bar. Kan terperinci. Nah, nanti takutnya Allahnya kepanjangan. Yang tadi itu lebih dari 7 alif, maka secara ijmal itu tuh ijmal global. Jadi usolli fardhu maghrib di hati begini aja, udah. Paham nggak? Ya di hati-hati lintasan usolli fardhu maghrib tuh.
Kan kalau kita baca secara hati lebih cepat. Makanya kalau baca Quran dalam hati gitu, baca Anda cuma 20 sampai 25 menit. Tapi kalau pakai ngomong, panjangan nggak? Panjangan lebih dari setengah jam. Paham ya? Jadi hati itu ngebacanya jangan secara terperinci. Soli, fardol, maghribi. Allah ini panjang itu ntar. Allah. Nggak usah, yang penting Allah nih set. Tuh. Hati nggak bolong, maksudnya hati jangan diem aja, apalagi mikirin utang berapa nih, atau mikirin cewek, atau mikirin dunia, enggak. Hati tetap nih niat, cuma mutaakhirin ulama belakangan secara global. Kalau ulama awal-awal ya ikutin Nabi itu terperinci banget, tapi secara global pelan-pelan pasti nanti akan terperinci sendiri. Insya Allah akan nambah nanti. Adaan, mustakbilal, arba'a rokaatin atau salasa rokaatin akan jalan sendiri. Yang penting itu dulu untuk belajar. Kalau kalian udah ngamalin, alhamdulillah. Kalau yang baru tahu, ya itu harus jalankan. Kalau enggak, sholat kita enggak sah karena niat itu berbarengan dengan takbir. Baik, sudah ya. Sekarang rukun yang ketiga. Rukun yang ketiga berdiri bagi alal godir fil fardi. Nah, ini yang ketiga berdiri. Ya. Berdiri alal godir bagi yang mampu. Ini bagi yang mampu bukan sekedar mampu doang, tapi harus, hukumnya wajib. Jangan bagi yang mampu. Kalau saya kan nggak mampu, gitu. Ya orang zakat, sedekah, fakir miskin. Saya kan fakir lah. Fakir dari mana? Miskin. Ya, penghasilan 1.200.000 dapatnya habisnya 1 juta, masih ada 200.000 bilangnya miskin. Ya, udah pernah bahas tuh ya. Yang namanya miskin, penghasilannya pengeluarannya 1 juta, penghasilannya 1 juta, pengeluarannya 700.000. Paham nggak? Penghasilannya cuma 700-800, pengeluarannya 1 juta. Tekor kan tuh? Itu namanya miskin. Kalau fakir lebih parah lagi 2 kali. Cuma ada 1 juta, pengeluarannya 1 juta, masuknya cuma 500.000 ke bawah. Itu namanya fakir. Makanya dibilang fakir miskin, bukan miskin fakir. Fakir miskin. Nah, kalau kalian masih seri 1 juta, pengeluaran 1 juta, pemasukan 1 juta, belum miskin. Kalau masih nagih-nagih minta-minta, namanya miskin kan diri dicatat sama Allah. BLT minta, zakat minta, nanti dicatat sama Allah. Ya, gitu. Kecuali kalau kalian itu namanya gorimin, kaya tapi utang banyak. Kemudian ada lagi musafir. Tapi kalau kita orang biasa, usahakan ya memperkayakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Kita justru yang warin zakat. Insya Allah rezeki kita ditambah sama Allah Subhanahu wa taala. Baik, ya. Nah, ini sampai sekarang aja nggak bikin BPJS. Bener, nggak tahu nih BPJS. Terbit gimana ya? Karena kalau bikin BPJS gue ngarepin sakit, makanya gue nggak minta sakit. Ya itu sih bikin-bikin dah kalau ya. Saya nggak mau minta min Allah Subhanahu wa taala, ya. Baik, ya. Kemudian berdiri bagi yang mampu. Baik, kita bahas. Fala yajibul qiyam fil nafilah, maka tidak wajib berdiri bagi fi nafilah pada sholat yang sunnah. Kalau sholat sunnah tidak wajib, boleh duduk. Praktikin nggak apa-apa, guru Anda suruh praktikin sekali-sekali. Ya, tapi jangan terus-terusan. Praktikin. Kenapa kalau terus-terusan? Boleh juga. Kenapa? Ya, dibolehkan, tapi Anda bilang jangan terus-terusan. Kenapa? Bal yajuzul qu'ud, bahkan dibolehkan untuk duduk walahu nisful ajar, tapi setengah pahalanya. Paham ya? Jadi sunnah boleh duduk, tapi jangan terus-terusan. Kenapa? Karena akan mengurangi pahala di diri. Ya, jadi setengah, misalnya nanti diri nih sholat duha atau sholat ba'diyah, qobliyah boleh. Tahajud mungkin itu mau 100, capek nih udah 20 rakaat. Nah, sholat taraweh mungkin inti keadaannya kuat, tapi ya Allah, kok ini pas 10 rakaat perut rasa-rasa gini, kebanyakan makan nggak kuat diri nih, duduk nggak apa-apa.
Ya, bahkan rasa ntar jadi muntah nih. Masih kuat, tapi mau duduk boleh karena sunnah. Cuma kalau inti mau duduk nggak ada halangan apa-apa, pahalanya cuma setengah. Wa kadzalikal ittija, berbaring berbaring, praktekin nggak apa-apa, paling di musola bingung berapa lu. Berbaring, ngadep kiblat begini boleh nggak? Boleh, ingat sholat sunnah bukan yang wajib. Sholat wajib berdiri. Ya, nanti diajarkan bagaimana tuh keadaannya. Sekarang berbaring nih sholat sunnah boleh. Walahu rubbul ajal, pahalanya 1/4, kurang lagi. Jadi kalau normal 100, kalau dia duduk 50 setengah, kalau diduduk di tidur 25. Kalau duit maunya banyakkan yang mana? Kalau duit maunya yang mana? 100 begitu. Sholat tarawih begitu juga, kalau minta mau 20, kalau mau 36 sekalian. Ini kalau pahala nyari yang dikit, kalau duit maunya yang banyak, biasa orang kita. Ya. Wala yajuzul istilqa. Nah, yang nggak boleh kalau dia terlentang. Nah, itu nggak boleh. Ya, itu walaupun sholat sunnah dibolehkan duduk, dibolehkan berbaring, tapi kalau terlentang ya jangan. Fin nafila lil qadir alal qiyam au qu'ud au ittija. Jadi sholat sunnah bagi yang mampu untuk tidak boleh terlentang pada sholat sunnah bagi yang mampu untuk berdiri, duduk atau berbaring. Ya, berbaring begini nih ngadep kanan. Nah, itu ya dibolehkan, tapi terlentang tidak boleh, kecuali memang orang tersebut udah nggak mampu diri, nggak mampu duduk, nggak mampu jangankan sholat sunnah, sholat wajib juga terlentang, udah nggak mampu tiga-tiganya, nggak mampu juga, ya udah taruh di depan, disolatin gitu. Orang Islam tuh ya, sholat satu-satunya yang nggak ada ceritanya diundur-undur. Jadi pengantin wajib kodoah, pas udah jadi pengantin lo belum perawanin, bini lo mati lagi kan azab. Ya, wajib nggak ada, ya nggak ada ketentuan. Tinggalin sholat 30 tahun baru tobat, 30 tahun itu harus diganti kodok. Ya, itu sholat tuh paling penting. Ya, iblis 1 kali doang nggak sujudnya sama Nabi Adam. Allah perintahkan sujud sama Nabi Adam, dia nggak mau. Ya, Allah murka. Bagaimana Allah perintahkan sujud sama aku sehari 5 kali, nggak mau sujud, lebih jahat dari iblis. Bahasa begitu nggak dikeluarin sama ulama. Bukan kita ngomong ya, ini secara akal aja. Kalau iblis aja dilaknat gara-gara nggak mau sujud, iblis taat sama Allah. Iblis alim, taat, zikirnya banyak, malaikat kan kalah. Makanya kalau mau bangga sombong dengan pinter, iblis lebih pinter. Makanya itu mau ngakalin apa namanya iblis. Lo mau baca ayat kursi sampai bilang pinteran dibacanya. Yang takut kepada orang-orang yang takut kepada Allah, yang ikhlas hatinya kepada Allah. Ya, lihat Sayyidina Abu Bakar, lihat Sayyidina Umar. Emang kalau ketemu iblis dibacain? Kagak, bayangannya iblis ngelihat kabur. Baru lihat bayangin. Maka kalau ketemu setan atau apa, inti bilang gua aduin lu Sayyidina Umar gitu deh. Takut dia. Ya, bacain Fatihah ke Sayyidina Umar. Ya, takut. Ya, jadi dia bukan takut. Iblis bilang, saya nggak peduli dia alim nggak alim, dia mau kaya nggak kaya, saya nggak pernah takut. Saya takutnya illa ibadakal mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang mukhlas, yang diikhlaskan oleh Allah Subhanahu. Ngajar nggak ikhlas, digoda setan. Kerja nggak ikhlas, digoda setan. Penuntut ilmu nggak ikhlas, digoda setan. Apalagi di luar itu. Ya, makanya ikhlaskan diri kita semata-mata karena Allah. Ya, iblis pinter. Satu masalahnya, suruh sujud, dia tolak sujud kepada Nabi Adam. Allah katakan sombong ini, kan yang perintahkan aku. Dan sujud juga sujud penghormatan, dilaknat sama Allah. Bagaimana manusia Allah perintahkan untuk sujud kepada Allah, illa liya'budun, kecuali dia menyembah kepadaku, dia nggak mau. Ya, berarti lebih bahaya dari iblis. Makanya orang-orang yang nggak sholat jangan pernah dikasih amanah. Kenapa? Amanat Allah dilanggar, apalagi amanat manusia. Kita kan rakyat. Ya, presiden itu amanah dari Allah, RT, RW, semua pemimpin apa aja termasuk suami. Makanya punya anak perempuan jangan kawinin seorang kepada laki-laki yang tidak sholat. Baik, udah tuh ya, cuma segitu doang udah. Berdiri bagi yang mampu, bener-bener harus dia jalankan.
Masalah mata yajuzul qunut fi sholatil fardhi. Kapan dibolehkan duduk pada sholat fardu? Nah, ini kan masalahnya. Wajib berdiri. Nah, sekarang jadi pertanyaan, kapan dibolehkan seseorang duduk dalam sholat fardu? Kenyataannya kan wajib. Nah, sekarang bagaimana dibolehkannya? La yajuzu lahul qu'ud fil fardhi illa idza ajaza fil qiyam. Tidak boleh untuk duduk di dalam sholat fardu kecuali apabila dia lemah dalam berdiri. Lemah tuh, yang tahu lemah siapa? Orangnya, pelakunya. Jangan kalian yang nuduh. Ya, Bapak inti memang lemah, nggak kuat. Inti, wah Bapak kan masih 30. Wah. Ya 30, tapi kalau jatuh gimana? Jadi jangan lihat orang kelihatannya segar, yang tahu siapa? Yang pelakunya. Ya, kalau pelakunya memang nggak mampu untuk berdiri, maka dia boleh duduk. Dobil ajiz, ya. Gambaran orang yang lemah, yang nggak mampu berdiri. Antal haqahu masyaghatun syadidah. Dia menjumpai keadaan yang sulit sekali. Jadi kalau masih diri. Anda punya guru Sayyidil Walid umur 90 gitu, di belakangnya dari 80 itu susah untuk itu masih berdiri beliau, walaupun dirinya lama. Ya, kita kalau sujud sama orang-orang yang imam-imam yang udah tua, ya, yang sepuh, yang masya Allah, kita jangan buru-buru kalau habis dari sujud, biasanya lama. Ya, dari sujud begini nih, begitu dulu tuh. Ya, Anda di belakang, jadi pas ane bangun, Anda lihat masih begini, ya kita begini juga, nungguin beliau. Masa kita lebih dulu dari imam? Ya, satu-satu begini. Ya, tuh, atu-atu lama banget masih diri begitu. Dirinya juga udah mulai begini tuh. Ya, masih dipaksakan. Kenapa? Pahalanya lebih besar dan itu belum dianggap bagi beliau itu satu masyaggoh yang syadidah. Ya. Jadi orang yang bolehkan dia duduk yang dianggap lemah, maksudnya kan tadi berdiri wajib, dibolehkan duduk di sholat wajib ya, bagi yang lemah. Apa pengertian gambaran lemah? Yaitu dia menjumpai masyaggoh syadidah, kesulitan yang amat sangat. Bihaisu, sekira-kira yakhafu minha mahdhural tayamum. Sekira-kira yang dikhawatirkan di dalam masalah madhur tayamum. Nah, masalah tayamum tuh. Ya, kita udah belajar waktu itu. Seperti apa? Ya, yang dibolehkan orang dari wudhu bertayamum seperti kaziyadil marad, kalau berdiri bertambah sakit. Oh, kan jadi tayamum. Orang pakai air jadi tambah sakit, maka dibolehkan tayamum. Jadi yang dibolehkan dalam tayamum tuh ya syarat-syaratnya, maka dibolehkan di dalam duduk supaya dia nggak berdiri. Ya. Aubud isyifa, atau lambat sembuhnya. Au hudusi syainin fahis fi aduwin dhahir, atau terjadi kejelekan bagi anggotanya yang dohir, yang kelihatan nih. Kalau dia diri, bakal celaka. Ada kejadian, misalnya apa kecengklak, apa kejedot dan sebagainya. Ya, itu salah satu ya contoh-contoh yang dibolehkan, yang dianggap namanya lemah. Ya, jadi dibolehkan. Jadi kalau kalian merasa nggak ada dengan diri, nggak jadi lambat sakit, nggak bertambah sakit, nggak lambat but usyifa, nggak jadi lambat kesembuhannya, nggak ada urusan, paham nggak? Ya, kadang-kadang orang mau bawa alasan masalahnya. Anda lagi sakit, sakitnya apaan? Uyang yang nitir, kalau inti diri jadi tambah gubrak, nabrak pintu, ya, apa nabrak laki, ya, lakinya di depan ditabrak. Gue diseruduk, taunya bininya jatuh. Nah, atau ya hal yang sekedar bukan pala pusing, bukan apa, kenapa duduk? Ya, kenapa duduk? Puyeng nih nggak punya duit. Puyeng nggak punya duit, padahal nggak jatuh. Ya, makanya yang tahu dirinya. Jadi kalian kalau masih belum ya dianggap selalu darurat, jangan duduk. Ya. Kaifiyat sholat idza ajaza anil qiyam. Kaifiyat tata cara sholat apabila lemah di dalam berdiri. Yusoli qaiman munhaniyan. Masih ya dia sholat berdiri munhaniyan, bongkok.
ya bongkok, bahkan kata Ustadz Umar dulu sampai di megangan agak nyender gitu tuh, saking perlunya yang namanya pahala berdiri bagi yang lemah. Ya, ada ulama-ulama sampai masih, ya. Kalau lemah juga fa'in ajaza, nah kalau memang lemah juga dia untuk sampai doyong-doyong gitu, ya, dia lemah, sholat ala rukbatai, sholat dengan dua dengkulnya, tuh, dua dengkul. Kalau memang permasalahan kalau diri jatuh, tapi kalau pakai dengkul masih bisa pakai dengkul, ya. Gitu. Fa'in ajaza, kalau lemah juga sholat qaidan, nah baru sholatnya duduk. Jadi kalau diri dia nggak mampu, ya, atau kalian lagi sholat diri kemudian terjadi hal-hal nggak diinginkan, maka langsung aja begini tuh, ya, tapi nggak mampu juga, ya duduk. Nah, duduk afdolnya an yakuna muftarishan, yaitu muftarisan, iftiros, tahu duduk iftiros, duduk di antara dua sujud. Kalau tawaruk duduknya duduk tahiyat akhir, kalau ini duduk di antara dua apa namanya? Bukan dua sujud, tahiyat awal, ya. Benar kan? Ya. Begitu. Itu paling afdol. Duduk. Kalau misalnya duduknya memang nggak bisa karena keadaan sakit yang kaki yang nggak mungkin dibelok-belokin, ya maka duduk di bangku. Ya, kalau kakinya digigit atau kakinya nggak bisa ditekuk, ya, di mana duduk kan duduk ditekuk. Paham ya? Ya mau nggak mau di mana? Duduk. Kalau kakinya yang digigit dere dia. Nggak bisa ditekuk. Duduk nggak bisa juga. Ya didere. Ya ntar ditidurin lagi. Misal gitu ya. Nah, kalau nggak bisa juga bergerak, ya ditidurin. Nah, kalau nggak mampu duduk juga, fa'in ajaza, kalau dia lemah, ya, dari duduk tadi, sholat mutajian, maka sholatnya berbaring. Wal aula, yang paling afdol ala janbil aiman, yaitu menghadap lambungnya sebelah kanan. Kalau memang itu paling afdol, sebab bisa terjadi yang kanan ini ya bermasalah ya, pakai kiri. Tapi yang afdol al aula, yang paling utama ala janbihil aiman. Fa'in ajaza sholat mustalkian, kalau lemah juga maka sholatnya mustalkian, berbaring ala kofahi. Pakai ini nih, apa, kofahnya nih, tengkoknya ya, di apa namanya, dipakai bantal dikit ya gitu. Wa yumiu bi ra'sihi inda rukihi wa sujudihi, maka kalau emang udah nggak bisa dia ini, maka dia cukup dengan nganggukin, atau kalau nggak nganggukin juga seperti udah apa namanya itu, kayak stroke ya, udah begini, maka pakai matanya ya. Jadi mata ini untuk apa ya? Ruku isyarat, nah, isyarat. Kalau ini juga udah nggak bisa, tapi hatinya masih sadar ya, atau otaknya masih sadar, maka di sholat udah pakai itu aja. Dia tahu dirinya lagi sujud atau ruku. Kalau misalnya nggak sadar juga, ya jangan sholat. Namanya orang apa namanya itu kalau di rumah sakit? Koma. Nah, orang yang hilang akal koma, tuh paling parah, nauzubillah ya, gitu. Kemudian apalagi tidur, hilang akal bukan? Ya, tidur. Kalau orang tidur disuruh sholat nggak? Goblok kita, jangan terbangun baru suruh sholat. Atau bangunin, kalau orang tidur dibangunin, sadar baru suruh sholat, jangan lagi tidur suruh sholat, salah gitu. Orang pingsan, ya, loh, hilang akal. Atau yang permanen, gila. Ada orang gila jangan diseret di masjid ya, kita yang gila. Karena nggak wajib. Jadi kalau lihat orang di luar, orang Islam nggak sholat, jangan suuzon. Mungkin gila. Ya, sebab kalau kita bilang dia mukalaf, udah gede. Nah, itu karena nggak wajib bagi orang yang hilang akal. Hilang akal ini banyak. Tadi mabok, gila, apalagi pingsan, tidur, termasuk koma. Ya, jadi orang koma enggak, nanti setelah dia sadar dari komanya, dia kodok sholat-sholatnya. Ya, itu. Jadi kalau dia nggak sadar, tapi kalau dia masih sadar, nggak bergerak, Habib wudhunya gimana? Wudhuin, nggak boleh kena air, tayamumin. Ya, mudahin aja, gampangin. Yang penting jangan sampai orang sakit ninggalin sholat. Beruntung banget, karena orang sakit itu
dia menggugurkan dosanya, insya Allah dia sholat menemui kematian, dia dapat rahmat Allah Subhanahu, ampunan Allah Ta'ala. Karena pas waktu sholat tuh, ya terutama yang sempit waktunya maghrib sama isya. Kalau dia sholat isya, abahnya sholat isya udah meninggal waktu malam, ya bukan waktu sholat, nggak masalah, jangan disuruh sholat. Emang belum waktu sholat. Ini misalnya dia belum sholat, waktu udah maghrib sampai mau datang isya, suruh sholat, ya. Jangan disuruh sholat, kita yang ngurusin bagaimana supaya bisa sholat karena masih dalam keadaan sadar, ya. Udah jangan pakai wajib, nggak pakai ini yang wajib aja udah. Makanya kita biar ngerti. Kemudian nggak usah pakai yang sunnah, nggak ada ba'diyah udah, ya yang dibilang jalanin. Karena banyak orang nggak mau ribet, ini anak-anaknya atau yang nungguin, akhirnya tuh orang nggak sholat. Akhir maghrib lewat sampai isya dia belum sholat, isya lewat hampir berhari-hari, ya. Karena banyak orang yang sampai di tempat tidur, ya. Kemarin guru kita nerangin tuh banyak orang yang tempat tidur sampai bertahun-tahun, ya. Mati enggak, hidup enggak, ya. Mudah-mudahan kata guru kita jangan nemuin yang begitu, ya. Kita meninggal nggak apa-apa, min fujaatil khair, Allahumma inna nas'aluka min fujaatil khair wa na'udzubika min fujaatis syarr. Ya, kalau matinya husnul khotimah nggak apa-apa, walaupun kaget gitu kita dengar sesuatu, tapi yang baik-baik, jangan yang jelek-jelek. Nauzubillah min dzalik. Yang baik-baik nggak apa-apa kita dengar kaget, ya gitu, dapat duit kaget, iya. Ya, kaget-kaget min fujaah itu sesuatu yang tiba-tiba. Fujatil khair wa na'udzubika min fujaatis syarr. Baik, ada lagi kaifiannya. Tuh, fa'in ajaza au ma'a bi ajfanihi, itu dengan kelopak matanya. Kalau dia lemah juga pakai kelopak mata, ya. Fa'in ajaza ajra arkani sholah ala qalbi. Kalau lemah juga sudah gerakan rukun-rukun sholatnya dengan hatinya. Tadi ya udah ulas itu ya, ada tahapan-tahapannya. Nah, misalnya inti lagi sholat nih, walau sholat iman, kalian sholat dalam keadaan duduk karena lemah. Summa amkanahul qiyam ba'dal ajaz. Kemudian ada kemungkinan berdiri setelah lemah. Artinya kita lagi lemah nih badan nih. Nggak mungkin kita berdiri. Akhirnya kita duduk. Kemudian setelah duduk, berkat dari sholat, Allah kasih kesembuhan. Semua kan dari Allah. Tiba-tiba gitu, ada kemungkinan inti bisa diri. Bagaimana tuh? Hal yajibu alil qiyam amla. Apakah wajib? Wajib hukumnya, bukan boleh. Apakah wajib berdiri atau enggak? Ketika kita sholat wajib, bukan sholat sunnah. Kalau sholat sunnah sih nggak jadi masalah. Ini sholat wajib kan wajib diri. Sekarang kita nggak bisa diri, akhirnya duduk. Ketika lagi duduk, ya memungkinkan badan kita bisa berdiri, maka wajib nggak? Yajibu alihil qiyam, maka wajib berdiri. Wa kadza idza kana muttaji'an, begitu pula apabila berbaring. Kemudian memungkinkan summa amkanul qu'ud, kemudian memungkinkan untuk duduk, maka dia duduk. Kemudian dari duduk Allah kasih lagi dia kekuatan untuk diri. Ya, itu tanda syukur kepada Allah Ta'ala. Ya, dan seterusnya. Ar-ruknur rabi, insyaallah panjang umur, sehat afiah dalam ibadah kepada Allah Ta'ala. Ar-ruknur rabi, rukun yang keempat, qiraatul Fatihah, membaca Fatihah. Nanti ada syarat-syarat Fatihah, biar tahu nanti tasydid-tasydidnya, panjang pendeknya. Sebab baca Fatihah salah, maka berantakan sholat hingga sah. Karena Fatihah ini termasuk rukunnya rukun qauli. Harus tahu syarat-syaratnya. Insyaallah panjang umur sehat afiah, dapat ampunan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan segala hajat-hajat kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-hazini aku min sallallahu nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.